Bank Indonesia ini sudah mengeluarkan berbagai upaya juga untuk menjaga kestabilan rupiah. Salah satunya adalah dengan adanya instrumen investasi seperti SRBI dan di 21 November nanti juga sudah akan ada lelang pertama untuk SPBI dan juga SUVBI begitu. Kalau kita lihat responnya dari masyarakat untuk SRBI ini lebih dari 1 triliun rupiah begitu. Evaluasi dari Anda seperti apa? Ya, saya melihat sebetulnya kalau lihat data terakhir Bank Indonesia itu di data transaksi per 6 sampai 10 November 2023, kita melihat kan ada memang ada net jual ya, sekitar 1,27 triliun. Di aksi terakhir kemarin, saya rasa SRBI ini mampu tadi menahan aksi jual sekitar 1,66 triliun, di mana ini memang masih ada setengahnya yang mungkin tadi 40% lebih masih keluar ya, terutama sebenarnya dari pasar saham. Tapi yang perlu kita sadari bahwa memang kondisinya ini cukuplah berat karena tadi sekarang dengan tren suku bunga tinggi, negara maju itu memberikan imbal yang relatif tipis marginnya dengan dalam negeri, sehingga ini yang membuat seberapa jauh sih kita bisa menawarkan tadi bagaimana imbal hasil yang lebih menarik tentunya di tengah ketidakpastian tertinggi. Tetapi memang kalau kita melihat kan selain SRBI yang lelangnya laku keras, ini kita juga tahu bahwa BI juga sudah mempersiapkan instrumen baru yang akan rilis 1 minggu lagi sekitar 21 November, Sekuritas Falas Bank Indonesia dan Sekuritas Falas Bank Indonesia. Ini memang ditunggu. Nah, apakah dia bisa seefektif SRBI? Ini memang saya rasa kita punya confidence level yang lebih, karena kalau kita mengaca kepada SRBI, peminatnya masih dalam negeri. Sehingga yang terjadi adalah kalau tadi tujuan awalnya untuk menarik valuta asing dari luar, offshore untuk masuk, malah lebih dari 90% itu dalam negeri. Sehingga likuiditas itu terganggu baik rupiah maupun dolar. Nah, memang ini yang perlu kita lihat lagi, pro market tadi yang oversubscribe ini kira-kira akan menarik di tenor berapa. Kalau kita mengacu pada SRBI awal-awal kan di 6, 9, 12, sekarang sudah ada yang 1 minggunya. Memang jangka waktu pendek ini menjadi hal yang mungkin akan menarik investor dengan kondisi likuiditas perbankan yang saat ini, terutama likuiditas falas. Saya rasa tetap jangka pendek dengan return yang menarik akan tetap menjadi primadona di tengah ketidakpastian yang tinggi. Dan yang paling penting, seperti yang saya sampaikan di beberapa wawancara sebelumnya, perlu juga mengcater tidak hanya segmen konvensional tapi juga syariah, sehingga kita bisa memastikan dan mengharapkan bahwa tujuan dari penerbitan instrumen moneter ini, baik di pasar sekunder ini, bisa betul-betul mengattract non-resident. Nah, tadi disampaikan bahwa transaksi di pasar sekunder ini cukup aktif dan tinggi sebagaimana halnya di lelang pasar perdana. Sehingga tujuan untuk menarik portfolio flows ini dapat tercapai. Dengan kata lain, kita harus memikirkan dua sisi sebetulnya, baik di pasar perdana dan pasar sekunder. Seperti itu. Baik, Pak Banjaran, SUVBI ini akan juga menyertakan pasar syariah seperti yang Anda sampaikan tadi begitu. Kesiapan BSI sendiri seperti apa? Saya rasa BSI sebagai market maker di pasar money market di dalam negeri sangat appreciate dan sangat happy dengan include-nya pasar keuangan syariah di dalamnya, karena seperti saya sampaikan berkali-kali, ada PR yang cukup besar di pasar keuangan syariah berkaitan dengan tadi likuiditas maupun variasi. Dengan adanya instrumen ini diharapkan bahwa kita memiliki cukup banyak alat ataupun modal untuk bagaimana mengelola likuiditas, ataupun tadi menyusun strategi yang lebih lengkap untuk tadi menarik ataupun membuat pasar keuangan syariah ini lebih aktif, menarik, dan
apa namanya memperlebar ekosistem itu sendiri. Jadi cukup happy dengan ini dan saya rasa teman-teman di BSI akan secara aktif terlibat dalam program ataupun intervensi yang dilakukan Bank Indonesia. Seperti itu. Baik, kita beralih ke Pak Beni. Pak Beni, di antara instrumen investasi yang dikeluarkan Bank Indonesia, yang mana yang menurut eksportir ini paling menarik begitu, dan juga kebijakan DHE yang sudah dikeluarkan sebelumnya, apakah evaluasi dari eksportir ini sudah cukup atau sebenarnya ada hal lain yang lebih menarik daripada kebijakan DHE ataupun instrumen investasi yang sudah dikeluarkan Bank Indonesia? Ya, kalau sebagai eksportir tentu yang menarik imbal belinya itu harus lebih baik dibandingkan kita letakkan di luar ya. Nah, selama ini kan pertanyaannya itu berkali-kali kita kenapa sih kok nggak kalah dengan negara sebelah gitu ya. Sehingga sebagai eksportir tentu karena eksportir itu uangnya muter terus ya. Jadi kalau ada sisa uang pun itu akan tidak berhenti lama, akan sebentar ya. Nah, tadi Mas Banjar kan udah bicara waktu pendek, terus imbal belinya menarik, itu tentu akan menarik investor untuk masuk ke surat falas BI itu dari SPBI. Nah, kalau mengenai DAE tentu ini hanya berlaku untuk sumber daya alam. Kalau manufacturing saya kira nggak bisa itu diterapkan DHE karena manufacturing itu gross marginnya juga tidak besar dan dia putarannya lebih cepat dibandingkan sumber daya alam. Baik, kita menunggu revisi aturan DHE yang sempat disampaikan oleh Kemenko Bidang Perekonomian begitu. Apakah menurut Anda kalau memang manufaktur ini belum cocok dikenakan DHE, apakah ada sektor lain yang mungkin sudah cocok untuk dikenakan aturan ini? Iya, belum cocok itu karena volumenya juga tidak besar dan DHE kan ketentuannya per transaksi itu minimum 250.000 US. Ya, sementara kalau di manufacturing kan hanya mungkin ekspor yang manufacturing otomotif mungkin bisa dilakukan, tapi kan mereka juga gross marginnya otomotif itu maksimum hanya 6%. Nah, kalau ditahan 30% tentu nggak bisa muter dong, kecuali memang mau tutup ya perusahaannya. Jadi saya kira juga harus milih-milih nih. Tentu ada lah sisa uang hasil ekspor yang belum terpakai dipakai muter. Nah, itu lebih baik ada semacam imbal beli untuk jangka pendek ya, deposito jangka pendek atau surat berharga jangka pendek yang bunganya lebih menarik dibandingkan Singapura lah kira-kira gitu.